Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS pengauditan. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Gambarlah hubungan di antara resiko-resiko tersebut. Resiko bawaan atau inherent risk adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo ataupun kelompok yang lain. Resiko ini melekat dan sudah ada sebelum audit dilakukan. Yang kedua adalah resiko pengendalian atau control risk. Adalah resiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya, yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Yang ketiga adalah risiko deteksi atau detection risk. Adalah risiko yang mana prosedur-prosedur substantif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Adapun terdapat hubungan terbalik antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, resiko bawaan dan resiko pengendalian cukup rendah. Auditor dapat menerima resiko deteksi yang lebih tinggi dan dapat mengurangi resiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Untuk pertanyaan kedua adalah sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan lowballing. Jawabannya adalah hal-hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit, yaitu 1. Keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. 2. Tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. 3. Waktu yang diperlukan. 4. Besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Sedangkan untuk lowballing adalah auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar, yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia publik itu diperlukan, baik untuk akuntan publik atau akuntan internal. Jawabannya adalah tujuan pemutakhiran kode etik ini untuk meningkatkan profesional akuntan publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kegiatan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan publik, sehingga profesi akuntan publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Prinsip dasar etika profesi termuat dalam bagian A dari KEPAP 2018, meliputi prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kehati-hatian, dan kompetensi prinsip.
prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional. Kelima prinsip dasar etika tersebut harus dipatuhi dan diterapkan oleh anggota IAPI, baik akuntan publik maupun para CPA yang bekerja di perusahaan ataupun instansi lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.